Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Salah satu jalan tol lingkar luar yang kita tunggu dan kita nantikan bersama adalah tol JOR 2, seksi Cimanggis sampai ke Cibitung tersambung secara penuh. Dan per hari ini tanggal 10 Juli tahun 2024, tol ini sudah dibuka untuk umum dikarenakan sebelumnya sudah diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin pada kemarin 9 Juli tahun 2024. Serta sudah dilakukan uji layak operasi dan uji layak fungsi untuk keseluruhan jalur yang ada. Nah, tarif yang diberlakukan saat ini masih Rp0 ataupun masih gratis dan masih juga dalam tahap sosialisasi. Jadi ada 3 tahap sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola jalan tol BPJT. Kemudian nanti setelahnya baru dioperasikan dengan tarif. Lama masa sosialisasi dari jalan tol yang baru ini adalah 14 hari ataupun kurang lebih 2 minggu. Jadi masih akan gratis selama 2 minggu ke depan. Dari peta keseluruhan jalan lingkar luar Jakarta, di sini ada jalan lingkar luar yang pertama ataupun JOR 1, kemudian ada JOR 2. Nah, JOR 2 ini terbagi dalam beberapa seksi yang harus diselesaikan. Seksi paling akhir tadi yang nomor 12 itu yang dari Cibitung sampai ke arah Simpang Susun Cikias ataupun Nagrek yang belum selesai. Sepenuhnya tol JOR 2 dengan tersambungnya Cimanggis Cibitung, maka dari arah Cilincing ya, dari arah Simpang Susun yang ada di Semper Cilincing itu tersambung sampai ke Bandara Soekarno-Hatta, kembali melingkar melewati Cimanggis, Cibitung Cimanggis, kemudian ke arah Pamulang, ke arah Serpong dan terus ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Perjalanan untuk menyusuri dari jalan tol yang baru ini kita mulai dari interchange Cibitung dan tadi kita dari arah Kabupaten Bekasi, jalan tol Jakarta Cikampek dari sisi barat ya. Nanti di depan kita akan lihat bagaimana tol ini fasilitasnya, penerangannya, kualitas jalan, kemudian marka jalan, petunjuk-petunjuk jalan, pintu-pintu tol yang ada. Kemudian yang tak kalah penting itu adalah tarif yang dikeluarkan ya ataupun biaya selama di jalan tol, serta waktu tempuh dari Simpang Susun Cibitung sampai ke arah Cimanggis. Bahkan kita akan teruskan sampai ke Serpong karena mungkin saja para pengendara dari arah timur, dari arah Karawang, dari arah Bandung ingin ke Serpong bisa langsung memilih jalan tol baru ini tanpa harus melewati Simpang Susun Cikunir yang biasanya cukup padat ya. Ditambah lagi ke arah Kampung Rambutan ya, JOR 1 itu juga padat, kemudian ke arah Pondok Indah, Ulu Jami, serta ke arah Serpong atau yang ingin ke arah Kebun Jeruk. Dari gate tol yang tadi kita sudah mengarah ke kawasan industri. Namun jalannya terpecah dua, yaitu satu yang menuju ke kawasan industri sebelah kiri dan satu lagi jalan akses masuk ke tol Cibitung Cimanggis. Langsung saja kita masuk ke on-ramp jalan tol Cibitung Cimanggis di sini. Kemudian di sebelah kanan ini adalah arus kendaraan yang datang dari arah Cilincing atau juga dari arah Gabus, dan itu merupakan bagian dari tol JOR 2 yang menghubungkan Cibitung Cilincing. Kemudian untuk on-ramp yang kendaraan berasal dari timur persis berada di samping kita ini bergabung dengan jalur yang kita lewati masuk ke arah tol Cibitung Cimanggis. Dari timur bisa dari Karawang, dari arah Bandung, dari arah Cikarang misalnya seperti itu. Di Simpang Susun Cibitung ini waktu menunjukkan pukul 9:05 pagi. Di bagian atas di sini tersedia peta yang dibuat oleh pengelola jalan tol. Untuk segmen 2B yang sekarang kita lewati itu menghubungkan Simpang Susun Cibitung sampai ke Simpang Susun Cikias ataupun Nagrek. Panjangnya adalah hampir 20 km. Setelahnya ada seksi 2A ataupun segmen 2A dari Jatikarya sampai ke arah Simpang Susun Nagrek atau Cikias, dan selebihnya itu yang sudah beroperasi juga sebelumnya seksi 1A dari Simpang Susun Cimanggis sampai ke Jatikarya. Sepanjang lintasan Cibitung sampai ke arah Cimanggis terdapat beberapa pintu tol ataupun simpang susun.
Yang pertama yang ada di depan kita ini adalah Simpang Susun Setu Utara. Pintu tol ini menghubungkan jalan tol Cibitung Cimanggis dengan kawasan industri MM 2100 yang ada di Cibitung atau juga ke Jalan Raya Setu. Simpang Susun Setu Utara ini memiliki 2 on-ramp dan 2 off-ramp. Untuk yang di sisi timur itu adalah on-ramp dan off-ramp untuk jalur yang dari arah Cibitung ke arah Cimanggis. Sedangkan yang di sisi kanan atau di sisi barat kita itu adalah off-ramp dan on-ramp ataupun jalur keluar masuk tol untuk arus kendaraan dari Cimanggis ke arah Cibitung. Dengan tersambungnya secara keseluruhan tol Jor 2, maka panjang total tol Jor 2 dari Cilincing sampai ke Bandara Soekarno-Hatta adalah 110 km. Nah, memang fungsi pembangunan dari tol Jor 2 ini untuk mengurangi beban ataupun load dari tol Jor 1, kemudian tol Jakarta Cikampek yang ke arah Simpang Susun Cikunir. Karena setiap hari yang kita ketahui ya, pada pagi hari banyak sekali kendaraan dari arah timur menuju ke Jor 1 Simpang Susun Cikunir, kemudian ada juga yang lurus ke arah dalam kota. Dengan begitu, bagi kendaraan-kendaraan yang menuju ke selatan menggunakan tol Jor 2 tidak lagi menambah volume kendaraan yang ada di tol Jakarta Cikampek dari arah Cibitung ke arah Simpang Susun Cikunir atau juga di Jor 2, sehingga waktu tempuh bisa lebih cepat. Sebaliknya, untuk kendaraan-kendaraan dari arah Bogor, dari arah selatan ingin menuju ke timur ya, misal ke arah Bandung atau ke arah Jawa Tengah dan seterusnya, bila menggunakan tol ini juga akan memiliki waktu tempuh jauh lebih cepat daripada harus ke Jor 1, kemudian ke Simpang Susun Cikunir, masuk tol Jakarta Cikampek dan seterusnya. Panjang total dari Simpang Susun Cibitung sampai ke Simpang Susun Cimanggis itu adalah 26,18 km. Meskipun sebelumnya yang Simpang Susun Cimanggis ya di tahun 2020 itu sudah dimulai dan sudah ada yang dioperasikan sampai ke arah Jatikarya. Kemudian berikutnya lagi yang sampai Simpang Susun Cikeas yang namanya juga sekarang Nagra sudah juga dioperasikan sejak 2023 lalu. Nah, di Simpang Susun Cikeas itu bertemu dengan perumahan kota wisata di sana. Nah, dengan jarak 26,18 km, kita akan ukur waktu tempuh dari Simpang Susun Cibitung sampai ke Simpang Susun Cimanggis. Menurut dari keterangan Bapak Wakil Presiden dan juga kemarin press release untuk peresmian dari jalan tol ini, maka waktu tempuh yang sebelumnya mungkin 2 jam ya dari arah Simpang Susun Cimanggis, nanti Jor 1, Simpang Susun Cikunir ke arah Cibitung menjadi setengah jam saja. Sesuai dengan spesifikasi jalan tol Cimanggis Cibitung ini, maka kecepatan yang dirancang adalah 100 km per jam dan kita menggunakan kecepatan 90 sampai 100 km per jam. Dengan jarak kurang lebih 26 km, maka waktu tempuh seharusnya sekitar 15 menitan. Nanti kita akan lihat di depan ya, karena kita akan menyusuri jalan ini, kemudian menghitung waktu tempuh, menghitung tarif, kemudian melihat fasilitas. Baik, kita kembali ke fasilitas. Untuk marka jalan di sini sudah sangat lengkap, kemudian penerangan jalan atau PJU ada, lampunya juga punya jarak yang cukup dekat ya, memiliki penerangan yang cukup baik harusnya. Kita belum pernah lewat di jalan ini pada waktu malam hari. Kemudian informasi rambu-rambu jalan juga cukup lengkap ya, untuk kita bisa berkendara dengan aman dan nyaman. Bila kita perhatikan area yang ada di kiri kanan, sepertinya kita tidak berada di sekitar Jakarta karena banyak lahan-lahan kosong ya di sekitar area ini. Lalu bila kita perhatikan informasi peta di atas ya, di sekitar Simpang Susun Narogong
itu ada rest area, dan memang dibutuhkan sebenarnya rest area untuk jalur yang cukup panjang ya. Seperti di kilometer 19 dari tol Jakarta Cikampek di sekitar Bekasi, itu juga punya rest area di kedua sisinya. Yang ini kita belum tahu apakah kedua sisi atau hanya satu sisi saja. Biasanya dua sisi kalau rest area, bersama fasilitasnya SPBU, toilet dan lainnya, ataupun juga area-area komersial. Baik, di depan kita sudah lihat lagi ada satu petunjuk di sini berisi informasi akan ada pintu keluar tol ataupun off-ramp ke arah Burangkeng dan juga Setu Selatan. Bila kita bisa perhatikan dengan seksama, di sini ada juga pembangunan dari infrastruktur jalan ya, seperti itu. Dan di simpang susun Burangkeng atau Setu Selatan ini adalah titik temu jalan tol Jor 2 dengan Japek 2 Selatan. Kemungkinan besar ini adalah pekerjaan untuk penyambungan Japek 2 Selatan yang dari arah Jati Asih nanti sampai ke arah Sadang. Nah, di bagian kanan tadi kita bisa melihat ada tumpukan sampah ya. Itu bukan Bantar Gebang, walaupun dekat juga dengan area ini, tidak begitu jauh maksudnya. Itu adalah tempat pembuangan akhir sampah Burangkeng. Baik, perjalanan kita lanjutkan ke arah Cimanggis. Di sini dapat kita lihat bagian kiri kanannya cukup rapi ya. Yang tadi berarti nanti di situ akan jadi interchange yang cukup besar ya, interchange mirip mungkin dengan Cibitung karena titik temu dari Japek 2 Selatan dan juga Jor 2 ini. Japek 2 Selatan itu adalah nanti akan jadi jalan alternatif bagi para pengendara ya yang dari arah Jati Asih, dari arah Jor 1 ingin menuju ke Bandung, bisa melewatinya sampai ke arah Sadang tanpa harus ke Simpang Susun Cikunir masuk Jakarta Cikampek yang lama ataupun yang lewat MBZ ya. Dengan begitu waktu tempuh akan jadi lebih cepat. Hanya saja pengerjaan dari tol Japek 2 Selatan itu kita belum lihat lagi perkembangannya, termasuk yang di sekitar Jati Asih belum ada pekerjaan-pekerjaan dasar infrastruktur sama sekali ya. Namun tiang-tiang pancang ataupun patok-patoknya sudah ada. Sedangkan yang sudah selesai dan sudah jadi itu kalau tidak salah beberapa seksi dari arah Karawang ya, di sekitar kawasan industri ke arah Sadang, dan sudah pernah difungsikan pada saat mudik lebaran dan juga arus balik kendaraan, sehingga tidak begitu padat di jalur tol Jakarta Cikampek. Nah, kalau memang bisa diteruskan kemari tersambung Jor 2, bagi yang ingin ke Cimanggis ke arah Depok bisa langsung ke sini tanpa harus ke Jor 1 atau lewat MBZ, kemudian Simpang Susun Cikunir ke pusat kota dan seterusnya. Pintu tol berikutnya ataupun off-ramp dan on-ramp yang ada di depan itu adalah Simpang Susun Narogong ya. Dan itu berada di sekitar Jalan Narogong Raya ataupun Raya Narogong yang menghubungkan juga kawasan Cilengsi, kemudian Raya Narogong dan juga area di sekitarnya. Adapun nilai investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan keseluruhan segmen 2B yang menghubungkan Simpang Susun Cibitung sampai ke Simpang Susun Nagra ataupun Cikeas sepanjang 26,18 km adalah 10,6 triliun. Dan melintasi 4 wilayah, yaitu Cimanggis itu ada kota Depoknya, ada kota Bekasinya, kemudian ada Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi. Nah, berapakah tarif keseluruhan nantinya? Ya, ada perkiraan tarif yang sempat kita baca di salah satu media, yaitu 46.000 ya, ataupun per kilometernya kurang lebih Rp2.065. Nah, 46.000, maka masyarakat yang ingin menuju ke Cimanggis dari arah Cibitung ataupun kawasan industri dapat menempuh waktu perjalanan kalau yang kita lewati saat ini adalah di 15 sampai 20 menit saja. Bila harus ke arah Simpang Susun Cikunir, kemudian melewati Jor 1 dan kembali ke arah Cimanggis, mungkin akan menempuh waktu 1 jam sampai 1,5 jam.
Di sebelah kanan kita bisa lihat ada gedung Logos dan kita sudah memasuki kawasan di sekitar Narogong ya, ataupun area di sekitar Cilengsi. Di sini ada off-ramp ataupun jalur keluar tol ke arah Narogong dan Cilengsi tersebut, serta ada jalur masuk tol ataupun on-ramp dari arah Cilengsi Narogong. Sudah hampir 12 menit kita berjalan dari Simpang Susun Cibitung, dan kita sebentar lagi akan sampai di Simpang Susun Nagrak atau juga Simpang Susun Cikeas sebelumnya. Di sana para pengendara bisa keluar ke arah kota wisata atau juga ke arah Cibubur, atau juga masuk ataupun on ramp menuju ke jalan tol Cibitung ke arah Cimanggis. Di bagian kiri dapat kita lihat ada semacam karpet di sini. Ini kemungkinan adalah karpet geotekstil yang juga dipergunakan di beberapa lokasi untuk menguatkan dinding-dinding tanah yang dipapas seperti ini contohnya. Nah, kita sudah hampir sampai di jembatan tol Cilengsi ya. Karena area ini adalah area yang kemarin dipergunakan oleh Bapak Wakil Presiden meresmikan tol ini untuk bisa dibuka pada hari ini dan dapat dipergunakan oleh masyarakat, sehingga mempercepat akses dan mobilitas mencapai Cibitung dan Cimanggis. Ini jembatan Cilengsi karena di bawahnya ada Kali Cilengsi. Nah, Kali Cilengsi ini nanti akan bertemu dengan Kali Cikeas di sekitar Bekasi, dan menjadi Kali Bekasi yang juga lewat di sekitar Cipendawa, lewat di pintu air Bekasi di sekitar Kalimalang, dan terus ke arah utara. Baik, di depan ini adalah off-ramp ataupun jalur keluar tol yang ke arah Nagra, ke arah Transyogi Cibubur, dan juga on-ramp ya. Di peta kita berada di sisi kendaraan warna merah. On-rampnya ada di sini. Sedangkan untuk yang dari arah Cimanggis yang ke arah Cibitung itu ada di sisi kanan atau di sisi, ini sudah jadinya kemana ini, utara ya. Kecepatan kita masih di 90 sampai 100 km per jam, dan waktu tempuh untuk bisa sampai ke arah Jatikarya nampaknya sekitar 15 menit. Cukup cepat ya waktu tempuh tersebut, apalagi sampai ke Cimanggis tinggal sedikit lagi, sehingga perjalanan jauh lebih efisien dalam hal penggunaan BBM dan juga effort ataupun tenaga yang dikeluarkan pada saat mengendarai kendaraan. Nah, di sini sudah mulai naik ya ke elevated tollnya, karena tadi kita masih di subgrade ataupun di darat saja, memang tidak ada di sepanjang dari jalur arah Cibitung tadi yang ke arah Nagra, kecuali ada jembatan ya. Selebihnya itu lebih banyak subgrade ataupun di tanah. Jadi ini sudah naik ke elevated. Di bawah ini adalah jalan raya Cibubur Cilengsi. Di bagian kiri kita bisa lihat ada mall ya, kemudian ada area-area komersial di sekitar sini, ada gedung-gedung perkantoran juga di sekitar area Cibubur. Sini ada Ciputra. Ini sudah beroperasi dari sejak tahun 2023 yang Nagrak sampai ke Jatikarya. Nanti yang Jatikarya sampai ke arah Cimanggis itu sudah lebih lama, yaitu di tahun 2020, dan itu sudah sangat membantu mobilitas masyarakat yang ada di Cibubur ini. Dengan adanya tol JOR 2 ini ya, masyarakat yang ingin cepat sampai ke pusat kota atau ke arah Cibitung yang berada di sekitar Cibubur tidak lagi bermacet-macet di raya Cilengsi Cibubur, dikarenakan memang jalan tersebut cukup padat ya setiap harinya, setiap jam kerja dan jam pulang kerja. Kita sudah sampai di gerbang tol Jatikarya Utama. Jadi tadi di Nagra itu kita tidak bayar tol, ataupun di Simpang Susun Cikeas. Tarif tolnya berapa nanti kita akan lihat di depan ya.
Setelah gerbang tol Jatikarya Utama ini, nanti tidak ada gerbang tol Cimanggis, yang ada adalah kita lewat saja. Lalu gerbang tol berikutnya yang kita ketahui di JOR 2 khusus Cimanggis ke arah Cinere ataupun Cijago, itu adalah gerbang tol Limo Utama. Ya, posisi kita sudah ada di Jatikarya, ini berarti sudah hampir dekat dengan Simpang Susun Cimanggis. Dan kita lihat tarifnya di depan. Oke, tarifnya kita sudah informasikan di sini 13.500 ya, karena sampai ke Nagrek tadi itu ada tarif 8.000, kemudian dari arah Simpang Susun Cimanggis ke Jatikarya 5.500, di jumlah saja. Kita teruskan perjalanan dari Jatikarya. Beberapa ruas tol yang masih ditunggu, yang lainnya yaitu yang ke arah Salabenda dan Kayu Manis yang ada di Bogor ya. Dan itu masuk ke dalam lurusan tol Desari, Depok Antasari, yang ujungnya masih di sekitar Sawangan, nanti ke arah Bojonggede, ke arah Salabenda, dan tembus di Kayu Manis, serta masuk lingkar luar tol Bogor Outer Ring Road. Itu juga bisa mempercepat akses dari arah JOR 1, arah Cilandak, arah mungkin Prapanca yang ingin ke Bogor, tidak lewat Kampung Rambutan yang cukup padat, atau juga tidak lewat Cibubur, bisa langsung ke arah Bogor. Namun masih menunggu waktu dikarenakan pekerjaannya mungkin baru akan dimulai kembali. Baik, di depan ini kita sudah dekat dengan Simpang Susun Cimanggis. Simpang Susun ini bisa dilalui oleh kendaraan yang ingin ke arah Margonda Depok, tinggal lurus, atau yang ingin ke arah Bogor, ke arah Ciawi, ambil jalur yang kiri, kemudian ambil yang paling kiri lagi. Yang ingin ke arah Cawang, ke arah mungkin Tanjung Priuk, bisa ambil yang kiri, kemudian lurus saja ya. Kita akan terus ke arah jalan tol JOR 2 yang menghubungkan Cimanggis ke Cinere ataupun Cijago, Cinere, Jagorawi ya. Kita sudah pernah coba sebelumnya dari Simpang Susun Cimanggis sampai ke Bandara Soekarno-Hatta kurang lebih di 30-40 menit, dan itu sangat menghemat waktu. Namun memang secara tarif lebih tinggi ya, dikarenakan jalan ini jaraknya juga lebih jauh, serta mungkin nilai investasinya. Untuk Cijago ataupun Cinere Jagorawi sampai ke pintu tol Limo Utama ya, tarifnya adalah Rp15.000. Terdapat beberapa off-ramp dan on-ramp di sepanjang jalan tol ini. Nah, seksi yang kita lewati sebenarnya sudah lama beroperasi ya. Kemudian perpanjangannya seperti ke arah Cinere, ke arah tadi ada Limo, Cinere, Pamulang, dan juga ke arah bandara itu beberapa waktu belakangan diselesaikan. Untuk kontur jalan ya, kalau kita lewati memang agak lebih bumpy dibandingkan yang tadi, dibandingkan yang dari Cibitung sampai ke arah Cimanggis. Mungkin karena masih baru atau bagaimana, kita mungkin akan pantau secara bersama berkala lewat di sana untuk mengetahui kualitas dari jalan. Nah, posisi kita berada di sekitar kendaraan berwarna merah ini ya. Gerbang tol yang pertama ini ada Cisalak 2, ini ada off-ramp keluar ke Jalan Raya Bogor. Bagi yang ingin ke arah Bogor atau Bojonggede atau ke arah Citayam misalnya, juga bisa keluar di sekitar sini nih. Sudah 24
menit lebih ya kita berjalan dari arah Simpang Susun Cibitung. Kali ini kita sudah hampir sampai di sekitar Margonda. Jadi sebenarnya waktu tempuh benar-benar sangat efektif ya, dari arah Cibitung sampai ke sini tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak banyak sebenarnya kendaraan yang melalui jalan tol ini, kemungkinan karena tarif atau kemungkinan jalur yang dilewati sebenarnya lebih dekat dari jalur yang sudah ada sebelumnya lewat tol Jagorawi sampai ke arah Halim Cawang atau bagaimana kita belum tahu ya. Mungkin perlu survei dan lainnya. Di depan ini ada off-ramp yang ke arah Margonda. Sebenarnya untuk yang di sekitar Cilengsi ya dan juga sekitar Cibubur, Jonggol dan area yang ada di sana, masyarakat yang bukan pengguna tol itu mengharapkan adanya LRT ataupun angkutan massal. Nah, LRT Jabodebek sendiri saat ini baru sampai ke Cibubur ya. Kalau bisa memang di fase 2-nya bisa dilanjutkan lagi sampai ke arah Bogor Baranang Siang, ke arah Sentul, dan juga diharapkan bisa sampai ke arah Jonggol, Cilengsi. Pilihan-pilihan transportasi yang ada di Jakarta juga makin banyak. Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi itu lebih banyak lagi. Ada tol, ada LRT Jabodebek, kemudian ada kereta cepat juga ya kalau di sekitar Halim. Baik, kecepatan kita kali ini di 100 km per jam. Sebelumnya kita pernah coba dari sini ke arah Limo itu sekitar 15 menit ya. Kemudian dari Cibitung tadi ke arah Cimanggis sekitar 15 menit, berarti sampai ke Limo itu sebenarnya mungkin di sekitar 30 menit. Bahkan sampai ke Serpong kemungkinan besar kalau kita jumlah ditambah 10 menit sekitar 35 sampai 40 menit. Jadi secara keseluruhan Cibitung sampai ke Serpong kemungkinan di 40 menit dengan kecepatan standar ya. Di depan satu off-ramp Beji Kukusan, masih di sekitar Depok. Hal yang kita perhatikan di sini adalah tidak ada penerangan jalan ya, ataupun lampu PJU di sisi tengah. Memang secara ketentuan yang kita lihat lampu PJU itu hanya wajib di area off-ramp, on-ramp. Sedangkan untuk jalur tengah tol yang tidak ada off-ramp dan on-rampnya itu sebenarnya tidak wajib disediakan penerangan jalan. Kalau tidak salah seperti itu, mohon koreksi. Ini contohnya sudah ada off-ramp dan on-ramp Beji Kukusan. Kita lihat lampu penerangan jalannya ada di tengah nih, dua sisi. Nah, kalau kita lihat lagi peta yang ada di atas di sini di keseluruhan Jabodetabek ya, lingkar Jakarta itu ada lingkar dalam. Lingkar dalam itu yang dari Cawang ke arah Tanjung Priuk, RE Marta Dinata, di sana tol Ancol, kembali lagi ke arah Tomang dan kembali ke arah Cawang. Itu lingkar dalam atau inner toll ring road ya. Kemudian yang lingkar kedua itu JOR 1 yang menghubungkan Cilincing, Tanjung Priuk ke arah Simpang Susun Cikunir, lalu ke arah Kampung Rambutan, ke arah Pondok Indah Ulu Jami, kemudian Kebun Jeruk dan kembali ke arah PIK ya, ataupun ke arah bandara. Itu JOR 1. JOR 2 ini yang sekarang kita lewati menghubungkan Cilincing ke arah Cibitung, Cibitung ke arah Cimanggis, Cimanggis Cinere, Cinere Serpong Kunciran, kemudian ke arah bandara. Sebenarnya masih ada JOR 3 ya.
Kalau tidak salah itu yang menghubungkan kawasan Sentul Selatan kemudian ke arah Karawang ya. Ini adalah simpang susun Krukut, dan di simpang susun ini menjadi titik temu antara JOR 2 dengan Tol Desari. Bagi yang ingin ke arah Sawangan ataupun ke arah Cilandak tadi tinggal ambil ke kiri dan memilih jalur yang diinginkan, apakah ke arah selatan atau kembali ke arah Antasari ya. Ke arah selatan ke arah Depok Sawangan, ke arah utara itu ke arah Cilandak Antasari. Kita akan terus dan kita akan menuju ke gerbang tol Limo Utama sehabis ini. Dengan adanya simpang susun Krukut tadi, maka bagi kendaraan-kendaraan yang ingin cepat sampai di Depok yang menggunakan tol JOR 1 yang dari arah Pondok Indah ya ataupun dari arah Kebun Jeruk bisa masuk ke tol Desari dan masuk lagi ke tol JOR 2 menuju ke Margonda lewat simpang susun Krukut. Baik, di depan kita sudah melihat adanya gerbang tol Limo Utama. Kemudian yang ingin keluar ke Cinere Lebak Bulus tinggal ambil off-ramp di bagian kiri. Kita akan lihat tarifnya. Oke, sudah kelihatan 15.000. Berarti tadi ditambah dengan yang di Jatikarya 13.500, maka total yang kita bayarkan adalah 28.500. Dan ini sudah sampai di gerbang tol Limo Utama dari arah Simpang Susun Cibitung. Kita akan lanjutkan perjalanan sehabis ini menuju ke arah Pamulang dan Serpong, karena kita akan keluar di sekitar Serpong BSD. Ada on-ramp atau jalur masuk tol bagi kendaraan yang dari arah Cinere dan Lebak Bulus ke tol JOR 2 ini. Kita lanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah Serpong. Sudah kilometer 35. Berarti dari tadi kilometer 75 di sekitar Simpang Susun Cibitung kita menempuh jarak 40 km. Barusan ada helikopter ya yang nampaknya akan landing, karena di sini adalah area di sekitar Bandara Pondok Cabe. Kecepatan masih di 100 km per jam dan kita melakukan settingan terhadap kecepatan dengan menggunakan cruise ataupun sebuah sistem yang mengatur kecepatan kendaraan stabil di 100 km per jam. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan pintu tol ataupun gerbang keluar ke arah Pamulang, Ciputat, dan area sekitarnya. Di depan ada satu jembatan, ini jembatan yang menghubungkan kawasan sekitar Pondok Cabe juga ke arah RE Marta Dinata atau di sekitar Universitas Terbuka. Dan gate keluar ke arah Ciputat Pamulang ada di depan. Waktu tempuh hingga saat ini sampai ke arah Pamulang kurang lebih 30 menit atau setengah jam saja dari Simpang Susun Cibitung. Di atas ini adalah jalan RE Marta Dinata.
Perjalanan akan kita teruskan menuju ke arah Serpong. Total kilometer kurang lebih 43 sekarang ya, 44 km dari Simpang Susun Cibitung. Untuk masyarakat ataupun warga yang berada di Pamulang, kemudian berada di sekitar Ciputat atau juga di kawasan Parung, ingin menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, maka pilihan tol JOR 2 yang masuk di sekitar Pamulang sampai ke bandara itu akan menghemat waktu dengan tarif yang disesuaikan. Karena biasanya dari bandara ataupun ke arah bandara, dari Ciputat atau dari arah Pamulang akan menuju ke arah Serpong lewat jalan biasa ya, mungkin jalan nasional atau juga jalan akses provinsi atau jalan kabupaten, atau bisa melewati JOR 1. Nah, akan mengalami kepadatan di sekitar ke arah JOR 1, ke arah area-area di sekitar UIN, kemudian Pasar Ciputat ya, dan masuk ke tol JOR 1 menuju ke arah bandara. Untuk jalur tol di Pamulang sampai ke arah Serpong, nampaknya lampu penerangan jalan ataupun penerangan jalan tolnya cukup lengkap ya di sini. Biasanya hanya ada di sekitar off-ramp ataupun on-ramp tol ataupun di sekitar simpang susun tol. Sudah sampai di kilometer 27, berarti sudah 48 kilometer. Di JOR 1 sebenarnya yang kalau kita lihat sekarang itu yang paling banyak adalah kendaraan-kendaraan truk, trailer, ataupun kendaraan-kendaraan yang membawa barang ya, logistik seperti itu. Bahkan memenuhi 2 lajur dari 3 lajur yang ada. Kadang-kadang juga memakai lajur paling kanan untuk mendahului kendaraan yang ada di depannya. Atau bahkan ada yang berada di tengah, kendaraan yang cukup berat, dan akhirnya kendaraan yang di belakang itu harus ke kanan ataupun ke kiri jadinya, ataupun ke pinggir jalan. Baik, kita sudah hampir sampai di titik interchange ataupun simpang susun JOR 2 dengan Serpong. Di sini tarif yang akan kita bayar adalah 25.500. Kemudian waktu tempuh untuk sampai di gate tol Serpong ini adalah 35 menit. Ya, karena tadi kita jam 9:05, sekarang 9:40, dan total tarif yang kita bayarkan dari arah Simpang Susun Cibitung sampai ke arah Simpang Susun JOR 2 dengan Serpong adalah Rp54.000. Baik, itu tadi perjalanan kita selama menempuh jarak
kurang lebih hampir 50 km lebih. Kemudian untuk beberapa lokasi yang kita lihat adanya lampu jalan dan ada yang tidak ada lampu jalan, namun itu bukan keharusan. Lalu untuk semua gate tol semuanya juga sudah selesai ya di sepanjang segmen 2B. Ini adalah pemantauan kita pada waktu itu di sekitar area Simpang Susun Setu Utara yang tadi yang kita lewati ya. Namun nanti kita akan lihat lebih detail bagaimana kendaraan bisa keluar masuk di Simpang Susun Setu Utara ini ke arah kawasan industri di video berikutnya. Kemudian area ini ya pada waktu kita kunjungi 2 tahun yang lalu masih berupa ada yang tanah dan ada yang di beton. Nah, bagian yang di beton sudah kelihatan tulang-tulangnya, hanya saja memang jalan tol ini belum tembus sampai ke arah Nagrek tadi ataupun di sekitar Cikeas. Masih ada banyak yang putus dan masih dalam pekerjaan. Bahkan di Simpang Susun Setu Utara ini ada pemakaman ya yang dipindahkan lokasi pemakamannya dikarenakan adanya pekerjaan jalan tol ini. Nah, kawasan industri sendiri nanti secara penuh akan bisa keluar masuk tol di area ini ya, yang sekarang sudah dibuka. Kemudian area ini juga menyambungkan kawasan yang di sana di sisi barat, yaitu Jalan Raya Setu. Jadi bukan cuma kawasan industri, Simpang Susun Setu Utara, masyarakat yang ada di area Jalan Raya Setu, ada hunian rumah di sana, bisa menggunakan akses tol ini mempercepat mereka mobilitas, baik ke arah tol Jakarta Cikampek ataupun ke arah Nagrek, Cikeas, atau juga sampai ke Cimanggis, bahkan ke arah Bogor. Ini lokasinya masih banyak pepohonan, masih banyak tanaman ya, baru beberapa lokasi yang di beton. Kemudian masih ada rumah penduduk tadi, jalannya juga baru dibuat yang ke arah kawasan industri. Sedangkan jembatan tolnya ini masih putus di situ ya, di depan. Ke arah kawasan industri melewati jalur sana, dan ini akses keluar tolnya, off-ramp-nya yang di bagian kanan yang dari arah Cibitung ke Cimanggis juga masih putus. Di depan sana itu ada pemakaman dan ada sekolah. Baik, bagi yang ingin melihat perkembangan hingga saat ini tentunya bisa melewati mencoba jalan tol baru ini karena hemat waktu ya. Nanti kita tunggu tarifnya berapa. Kemudian bagi yang ingin melihat bagaimana proses pembangunannya bisa dicek di video ini. Ini adalah pekerjaan waktu itu pengecoran dari jalan aksesnya. Yang di sana itu adalah on-ramp dan off-ramp untuk jalur kendaraan dari Cimanggis ke arah Cibitung. Ke sana ke arah Simpang Susun Cibitung. Dan di depan itu ada pemakamannya. Area pemakaman. Kalau kita lihat peta di Google ya, sebenarnya belum begitu update untuk bahkan untuk yang Cibitung sampai ke Cilincing belum begitu tersambung pada waktu itu ya. Namun sekarang sudah. Sedangkan yang untuk ke Cibitung Cimanggis itu belum. Biasanya Google akan mengupdate-nya setelah beberapa waktu dan sudah mulai banyak kendaraan yang melintasi area ini. Ini ya kalau di Google. Ini Google tahun 2002.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.